menurut aku sih itu bonus aja ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya aku pribadi nggak ngejar pahalanya, tapi yang aku kejar adalah nilai untuk diri aku sendiri gitu. Bagaimana aku bisa menolong orang lain, bagaimana aku bisa berdedikasi untuk orang lain, bagaimana aku bisa membahagiakan orang di sekitar aku. Kalau seandainya pahala itu sendiri sih, menurut aku bonus kebaikan aja sih. Karena aku ngerasain, mungkin orang-orang kalau ngelihat aku tuh kayak, aku tuh nggak bisa hidup susah gitu. Mungkin orang pikirannya seperti itu gitu, dengan gaya aku, apa stylish aku. Padahal mah enggak. Jadi waktu itu aku pernah ke suatu tempat itu di Maluku. Dan itu di satu pulau itu hanya ada 50-an kakak kepala keluarga. Bisa kebayangkan berarti kecil banget ya. Dan di situ nggak ada air bersih, nggak ada transportasi umum, kemana-mana jalan gitu. Dan memang yang aku rasakan itu pertama kayak shock gitu ya. Aku tinggal di salah satu rumah yang memang dihormati di sekitar situ gitu, di kelompok warga situ. Dan ketika aku di sana itu, rumahnya kalau dari luar bagus, maksudnya kayak cat apa segala macam. Pas masuk ke dalam gitu kayak serpihan apa namanya, bukan kayak rayap gitu. Terus habis itu kayak kita apa namanya, tidurnya lesehan di bawah, dan memang ukurannya kecil gitu, dan kita harus bertiga tidur di situ, perempuan semua. Jadi aku pas hari pertama tuh kayak ngerasa, gue bisa nggak ya gitu. Karena keadaannya seperti itu kan. Kayak aku kan tipikal orang yang susah tidur di tempat orang, aku pribadi, karena memang aku dari kecil sampai sekarang nggak pernah nginep di rumah orang, nggak pernah apa namanya, kayak karya wisata. Jadi kayak bener-bener tuh apa ya, kayak bener-bener dijaga banget gitu sama orang tua. Jadi kayak, kamu tuh nggak boleh kesini, udah mendingan duitnya aja gitu kan. Jadi kayak udah dimanjainnya seperti itu gitu. Jadi aku tuh sejujurnya susah banget untuk tidur sama orang asing. Jadi aku sampai sekarang tuh kayak nggak biasa gitu. Dan sampai akhirnya aku di kejadian di Maluku itu, aku harus ngemper gitu ya. Terus udah gitu kamar mandi pun di luar gitu, gelap-gelapan, karena di sana itu setiap pagi jam 6 pagi pokoknya matahari terbit sampai dengan matahari terbenam itu mati lampu. Dan nggak ada listrik, jadi kayak mandi tuh gelap-gelapan gitu, segala sesuatunya gelap-gelapan. Tapi ya memang dari situ aku kayak menyadari sesuatu, bahwa ternyata aku bisa gitu. Maksudnya kayak aku bisa melakukan step by step itu, dan aku malah banyak bersyukur gitu ketemu sama mereka gitu. Ya sebenarnya sih ketika aku diajakin gitu ya, dan memang kan aku sering banget kan diajakin sama Dompet Duafa gitu, Alia kesini yuk gitu, mau ngapain? Nggak, kita liputan aja. Oh oke. Dan aku nggak pernah membayangkan gitu akan tempat rumahnya seperti apa, kendaraan yang dipakai seperti apa, dan konsekuensinya di sana seperti apa. Aku tuh nggak pernah tanya. Jadi kayak ya udah jalan aja gitu. Pas sampai di sana baru yang kayak, oh oke, gitu. Cuman kayak alhamdulillah sih aku menikmati gitu, nggak yang mengeluh kok gini-gini, enggak sih, aku nggak mengeluh. Jadi kayak aku nikmatin aja, kayak kan nggak melulu aku kayak gini gitu. Jadi kayak oh iya, nah itu tadi ketika aku ikutan seperti itu ya, aku ngerasa buat self motivation aku sendiri sih, kayak empowering aku juga gitu. Dan aku bisa punya pengalaman, experience yang nggak teman-teman lain punya gitu seusia aku. Iya, itu Maluku tuh udah dalam banget, karena aku tuh perjalanan dari Ambon aja tuh bisa pakai laut 3 jam. Dan itu antara hidup dan mati ketika aku menyeberangi apa namanya, lautnya, karena pada saat itu ombak lagi tinggi dan aku pakai kapal
yang perahu 15 PK tau kan, yang kecil itu, dan itu menyeberangi antar pulau gede gitu. Itu 3 jam, jam 11 siang sampai jam 10 pagi sampai jam 1 siang itu aku di bawah terik matahari dan itu nggak ada atap. Jadi aku basah kuyup karena setiap melewati itu ombak gede. Dan seminggu yang lalu katanya nelayannya ada yang hilang, udah sampai mau balik lagi ke Ambon, orangnya bilang, Mbak, yang nganterin Mbak kemarin itu belum balik-balik loh. Padahal itu udah 2 hari. Jadi kayak yang nganterin aku perahu ke sana gitu, ke salah satu daerah juga di Ambon, di Maluku. Ada belum balik-balik dan aku kayak, hah? Terus mereka kayak nakutin gitu. Iya, seminggu yang lalunya pun hilang gitu, ada nelayan gitu. Terus kayak, hah, nelayan aja bisa hilang padahal kan dia biasa di laut gitu kan. Terus aku ya, terus gimana dong? Tapi alhamdulillah pas nggak 5 menit 10 menit setelah mereka noise ke kita, dan ternyata orangnya ini dia ke desa sebelah gitu. Jadi kenapa nggak balik-balik? Jadi kita yang udah khawatir gitu. Karena kalau seandainya mereka bilang gitu ya, terbuka gitu bahwa seminggu yang lalu lewat jalur itu ada yang hilang, kita mungkin nggak lewat jalur itu dengan 15 PK itu. Kebayang gak sih? Kita tuh di atas kapal, kedinginan, basah kuyup, ditambah lagi kan itu ombak ya. Itu kan kapal kecil banget kan, itu gampang banget nganyutnya, dan kita bawa muatan, aku bawa koper di atas kapal kecil, terus ditambah lagi kita berenam dan nggak ada pelampung. Punya kesan dan akhirnya kayak punya pengalaman yang nggak bisa dilupain. Bagaimana caranya kita menginfluence seseorang ke arah positif. Jadi segala sesuatunya aku pengennya apa yang baik dari aku bisa jadi motivasi buat teman-teman semua. Tapi